وقال رضي الله عنه ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. Al-Hasan radhiyallahu anhu berkata, zikir terbagi menjadi dua. Kamu mengingat Allah dalam hati, memang bagus dan besar pahalanya. Tetapi yang lebih baik daripada itu adalah mengingat Allah saat menghadapi hal-hal yang diharamkan Allah. Bukankah Allah berfirman, wala dzikrullahi akbar, dan sesungguhnya berzikir kepada Allah adalah lebih besar dari segala sesuatu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, arti zikir di sini memiliki dua sisi. Yang pertama, sebutan Allah untuk kalian lebih besar daripada kalian menyebut namanya. Yang kedua, ia lebih besar daripada ibadah apapun selainnya. Jadi zikir ada dua, kata Ibn Abbas. Zikir di sini ada dua. Yang pertama, kita menyebut Allah untuk kalian lebih besar daripada kalian menyebut namanya. Dan yang kedua, ia lebih besar daripada ibadah apapun selainnya. Jadi Allah wala dzikrullahi akbar, dan tidak ada yang lebih besar daripada Allah, mempunyai arti dua sisi. Yang pertama, sebutan nama tadi lebih besar daripada sebutan nama siapapun. Nama Allah lah yang maha besar. Dan yang kedua, dari segi pahala ibadahnya. Ini pengertian yang mengartikannya ini agak memilih kata-kata kurang. Allah berfirman, wadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah aku agar aku mengingat kalian. Nama Allah, namanya paling sempurna, tidak ada nama semulia nama Allah. Itu sisi pertama. Sudah disebut tidak ada yang lebih besar daripada nama Allah. Sisi arti kedua, kata Ibn Abbas, bahwasanya pahalanya adalah pahala yang paling besar daripada pahala-pahala yang lain. Karena tujuan dari ibadah-ibadah yang lain adalah berzikir kepada Allah. Dan setelah itu Sahibul kita mengatakan, fadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah aku agar aku mengingat kalian. Dibilang, udhkurullah dzikran katsira. Allah perintahkan, hai hambaku, perintah Allah, ingatlah kalian kepadaku dengan mengingat yang banyak sekali, sebanyak-banyaknya. Fadhkurullah kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra, maka berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ingat, harus banyak, jangan mikir banyak duit aja. Banyak zikir sekarang ini. Saya harus banyak zikir, banyak, berlimpah zikir kita. Atau lebih banyak dari kalian, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Atau lebih banyak dari kalian menyebut nama ayah-ayah kalian. Bahkan berzikirlah kepada Allah lebih dari itu. Orang dulu bangga dia dengan kai-kainya dulu. Kakek saya begini. Dulu di Arab begitu, membanggakan orang tua mereka. Jadi bilang, kalian banggakan Allah lebih daripada kebanggaan tersebut. Allah segala-galanya masalahnya. Nah, orang dulu sampai mereka menyembah orang tua mereka sendiri. Arwah orang tua mereka sembah. Allah bilang, mau zikir, ingat, berzikirlah kepada Allah, besarkanlah Allah, agungkanlah Allah. Fa'idha qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Dan apabila kalian telah menyelesaikan sholat kalian, maka ingatlah Allah ketika berdiri, duduk dan berbaring. Suruh ingat terus kita duduk, ingat. Lah orang-orang mau berdiri, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lihat orang kai-kai kita dulu mau kemana-mana bergerak, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
kadang-kadang astagfirullah, kadang-kadang subhanallah, kadang-kadang la haula. Yang penting berzikir. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawl bil ghudwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Dan ingatlah Tuhanmu di dalam dirimu dengan penuh tadarru' dan takut tanpa mengeraskan suara di waktu pagi dan di waktu sore. Dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang lupa. Janganlah termasuk orang-orang yang lupa. Janganlah kalian termasuk orang-orang yang lupa. Ingat terus ya, siang, ingat malam, ingat berdiri, ingat duduk, ingat makan, ingat terus. Masuk rumah, ingat masuk majelis, ingat bismillah dengan namamu ya Allah. Jangan sampai masuk majelis tak bismillah ya Allah. Kita ini mau ingat sama Allah, kita lupa sudah sama Allah. Sudah jalan kita harus menghadap ke Allah. Hadapkanlah ke Allah. Allah menerangkan bahwa kelalaian adalah lawan dari zikir. Nah, orang lalai ini lawan dari zikir. Berarti zikir adalah tidak melupakan dan tidak melalaikan Allah dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun tidak pernah kita lalai dengan Allah. Dan tidak melalaikan Allah karena kita tahu semuanya ini urusan sama Allah. Dalam keadaan apapun terutama pada larangan dan perintah Allah. Inilah arti zikir hati dan makna zikir yang sebenarnya. Tetapi berzikir di lisan juga diriwayatkan pahala-pahalanya yang besar dan manfaatnya yang agung. Inilah yang dimaksud dengan zikir hati. Hati ini ingat terus sama Allah. Tak boleh ada yang masuk tak baik langsung. Ada mau yang masuk bisikan yang tak baik masuk. Ada orang kisah-kisah masuk, langsung ditantang dengan zikrullah. La ilaha illallah di hati kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Melihat sesuatu keajaiban, subhanallah, subhanallah. Melihat ada sesuatu yang tidak baik, yang menunjukkan ada kekuatan makhluk, langsung menyebut la haula wala quwata illa billah. Atau kita sudah mau sombong, langsung la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya untuk membentengi hati kita. Jadi para ulama mengatakan sumber dari segala-segala ini, seringnya adanya bisikan-bisikan yang tak baik ini adalah rakus sebenarnya, dari kerakusan. Rakus ini kecilnya, bibitnya rakus ini apa? Bibitnya rakus tumbuh ketika kita ada berharap sama orang. Ketika sudah ada berharap, sedikit aja itu muncul dari penyakit rakus. Kita harus ketahui, ada penyakit rakus sudah di situ. Na'udzubillah rakus ini. Sebelum kita bahas rakusnya ini dulu, Nabi Muhammad bersabda dan memberitahukan kepada siapa yang celaka hidup di dunia ini. Dan tidak bisa dekat sama Allah orang-orang ini. Tersesat jalannya. Mereka adalah orang-orang yang masih melihat kehidupan dunia ini panjang. Rasulullah bilang, mereka yang melihat dunia ini panjang dan melihat akhirat ini jauh masih. Dan dia tidak anggap kehidupan akhirat. Gara-gara dia menganggap dunia ini panjang, timbullah angan-angan, tulul amal, angan-angan. Inilah yang menjadikan orang rakus. Rakus orangnya, kalau sudah berangan-angan ini orang rakus. Yang ada dia tidak nikmati, yang ada dia tidak syukuri, yang dia pikirkan yang lain. Bukan lagi situ, sampai yang dimiliki orang dia mau, nasibnya orang dia maunya, hartanya orang dia maunya. Hingga ada seseorang murid tadi, nah inilah mau tahu penyakit rakus. Ketika ada seorang murid ini, dia ini ngajar. Ketika dia mengajar, dia mau membeli sesuatu di toko muridnya. Tersirat di hatinya, kalau aku bayar ini
pasti si murid saya ini tidak mau bayar, tidak mau saya membayar barang tersebut. Tersirat di hatinya, langsung dapat teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat teguran apa? Tidaklah seseorang mempunyai agama yang baik, imannya baik, dan menjadi hamba yang bersyukur. Tidak dibilang hamba yang bersyukur dan mempunyai agama iman yang baik kalau di hatinya masih ada bisikan berharap dengan manusia. Kalau sudah masih ada bisikan itu berharap dengan manusia, menangis dia langsung bertaubat kepada Allah. Jadi memang hidup ini harus kita bentengi dengan zikir hati kita. Ada tersirat ini masuk, bisikan-bisikan ini sudah dibentengi sudah. Kita hidup dengan kenyataan. Ada tempe, ada tahu yang kita makan. Jangan kita kesana kemari berpikir, karena Allah sudah menyediakan rezeki kita. Harus kita yakin bahwa ciptaan Allah rezeki ini. Seperti kita tahu ada ciptaan langit, ada bumi. Tidak ada bumi, kiamat, tidak bisa hidup kita. Tidak ada langit, tidak bisa hidup. Begitu juga kalau tidak ada pertolongan Allah, kiamat, tidak bisa hidup kita. Semuanya tidak akan hidup. Nah, orang yang sudah yakin benar bahwa Allah pemberi anugerah, penolong, yang memberikan rezeki, jodoh, yakinnya benar sudah. Kalau tidak, namanya belum benar. Mereka tahu bahwa di hidup ini ada pertolongan Allah, dan ada anugerah Allah, dan ada rezeki dari Allah, sehingga tidak pernah lagi dia berharap apapun. Yang nyata inilah yang dia jalani. Yang nyata di hadapan dialah, inilah kehidupannya. Bukan berharap bagaimana fulan, bagaimana saya dapat nasibnya si fulan. Hartanya orang lagi kita mau. Bisa-bisa istri orang kita mau juga. Na'udzubillah. Ini semuanya dari penyakit rakus. Dan rakus ini adalah sumber daripada kehinaan. Orang akan muncul, akan dihinakan oleh Allah, dan muncul sifat-sifat kehinaan dikarenakan rakus. Dan penyakit rakus inilah menjadikan manusia alhaakumut takatsur, membuat kalian lupa ingin mengumpulkan harta terus. Kalau kita sudah niat hidup di dunia ini, kita selama-lamanya nih, masih panjang nih hidup, suruh ingat mati tidak mau. Yang dia ingat, sudahlah, tidak usah ingat mati, tidak usah ingat sakit. Padahal kita ingat sakit ini sebagai rambu-rambu, supaya kita tahu bahwa kita tidak lama lagi di dunia ini, tidak lama. Bagaimana nasib anak kita? Kita titipkan sama Allah. Nggak ada, memang sudah diciptakan rezeki, tidak bisa. Bukan kita yang punya. Itu bagian Allah, haknya Allah. Itulah kalau orang udah mikirin haknya Allah pasti stres, dia bunuh diri. Orang yang mau bunuh dirinya, membunuh kelemahannya, menghancurkan nasibnya gara-gara apa? Pikirkan haknya Allah, dipikir, na'udzubillah. Nah, tambah lagi, kalau sudah di pikiran kita ini, sepertinya kita ini lama akan hidup di dunia. Nah, Rasulullah bilang, ini orang akan celaka. Jadi kalau sudah berpikir masalah hidup ini, besok mungkin saya mati. Tapi Rasulullah bilang, kalau kalian berdagang, menuntut, berjuang di dunia, sepertinya ka'annaka ta'ishu abada, sepertinya engkau hidup selama-lamanya. Tapi kalau kalian hidup lagi mau ibadat, langsung berubah apa? Sepertinya engkau besok akan meninggal dunia. Tapi kalau cari duit, berdagang di pasar, jangan mikir mati dulu. Ya, disuruh Rasulullah mikir apa? Sepertinya hidup selama-lamanya. Sampai pulang ke rumah atau sholat zuhur di masjid, langsung mikir, udah habis sholat ini aku mati. Imbang jadinya. Jangan sampai kita ini merasa hidup lama di dunia. Tidak boleh memang merasa hidup lama. Memang dunia siapa yang lama tinggal di dunia? Tidak ada yang lama tinggal di dunia. Ini pesan Nabi Muhammad benar. Jangan sampai tanda kita, kalau sudah kita punya ini tanda tidak baik. Si fulan itu kesahnya duit terus, seolah-olah hidup dia mau tujuh keturunannya. Itu salah jalan. Mereka ini hidup dengan nafsu terus. Dan yang kedua, Rasulullah bilang apa? Nafsu mereka terus memprotes.
kehendak dan takdir Allah. Nafsu orang-orang ini, keinginan dia terus. Allah ingin, Allah ngasih dia jodoh, ini protesnya. Allah ngasih dia rezeki, protesnya. Allah ngasih dia makan, di protesnya. Semua diprotes. Yang dia mau nafsu ini, melayani nafsunya ini. Maunya begini, hari ini mau begini, besok mau ini. Yang dia mau ini saja. Ada mauannya, tidak mau dia. Semua maunya nafsu. Apa maunya nafsu? Keindahan dunia ini. Jadi hidup dia tanpa dia sadari sudah menyembah nafsu, sampai mengalahkan keinginan Allah. Sabar tak mau, tawakal tak mau, yakin tak mau, jangan rakus tak mau, maunya rakus. Jangan mikir dunia terlalu panjang, jangan pernah berpikir, nah maunya dia pengen hidup di dunia selama-lamanya. Oh kalau begini pian ini sudah nyembah nafsu. Kalau tidak nyembah nafsu, dah kita tidak pikir lama-lama hidup di dunia ini. Dan orang kalau sudah beriman, lihat kai-kai kita, orang tua kita, dapat hidayah mereka. Semua anaknya, nah kita ini hidup tak lama. Mungkin abah tak lama hidup begini. Padahal panjang umurnya. Cuma berpikirnya sudah apa mikir. Dia tahu dunia ini sebentar, dan dia takut kalau mikir bahwa dia akan hidup selama-lamanya. La ilaha illallah. Nyaman hidup kita kalau sudah nyembah Allah benar. Islam kita benar namanya. Tapi kalau kita ngelayani nafsu, belum, masih menyembah nafsu, kita jalan sama Allah. Kita minta Allah perintahkan kita untuk minta hajat kita dunia, minta hajat kita, minta Allah berikan kita kerjaan, berikan jodoh, berikan ini, minta. Tapi kita serahkan sama Allah. Apa kata Allah, itulah yang paling terbaik. Intinya tanamkan bibit ini dulu, dan akan muncullah kebaikan-kebaikan. Apa? Jangan pernah berpikir kita hidup lama di dunia ini. Jangan pernah mikir lama-lama, oh nanti umur aku segini, aku begini. Ya Allah, jangan mikir umur aku 70, umur aku 80, umur aku 60. Besok kita meninggal dunia mungkin, atau tahun depan kita tidak tahu lagi kita. Jangan kita berpikir kita akan hidup lama di dunia ini. Walaupun kita ngomong 80 tahun kita hidup di dunia ini, atau 100 tahun, tidak lama. Ya Allah, sebentar. Ini dunia tempat yang sebentar, ini dunia tempat yang sebentar. Kita lihat tempat lewatnya. Kalau sudah berpikir ini, benar namanya pikiran kita sudah. Dibentengilah pikiran kita ini dengan zikir. Jadilah modal ini, jangan lepaskan lagi. Kalau sudah kita berpikir dunia ini terlalu lama kita akan tinggal di sini, namanya syaitan, rakus sudah masuk di sifat kita. Ya. Banyak sekarang orang kaya, punya jabatan, punya ini, harta orang mau diambilnya, harta orang mau dirampoknya, mau ditipunya lagi orang. Kalau sudah rakus, tingkah lakunya bukan main, macam-macam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah berikan kita hidayah semuanya. Inilah yang mahal, hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah. Hingga pintu jalan ini, jalan ke surganya Allah bukakan. Allah jaga kita dari fitnah nafsu kita. Allah jaga kita dari kekotoran dunia ini. Allah jaga kita dari segala bisikan-bisikan, dan Allah berikan cahaya ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad hingga masuk ke pikiran kita, ke jiwa kita, ke raga kita, dan Allah bentengi kita dari segala bala, segala fitnah zaman dan ahli zaman. Allah limpahkan anugerah dan rahmat dan pertolongannya kepada kita. Allah payungi kita semuanya dengan syafaat Nabi Muhammad, diangkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Allah jaga kehormatan kita, keturunan kita, anak istri kita, orang tua kita. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita nikmat yang abadi, yang kekal di sisinya, yang Allah memang simpan untuk kekasih-kekasihnya. Allah bahagiakan hati kita. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita afiat, kesehatan, panjang umur yang penuh barakah, umur yang bermanfaat, harta yang bermanfaat, keturunan yang bermanfaat. على هذه النية كلية صالحة جامعة شاملة لكل خيرات بركات دافعة لكل شر. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Mari kita salat.
wabarakatuh.